Profesor Yohan Silas maupun keluarganya. Namun kecintaan Profesor Yohan Silas kepada ITS bukan sekedar itu. Kecintaan beliau telah dibuktikan dengan kiprah beliau hampir sepanjang hidupnya selama masa bakti beliau di ITS. Bukan saja ketika beliau masih aktif, tetapi juga setelah memasuki masa purna bakti. Bahkan beberapa hari yang lalu, beliau masih sempat menghadiri ujian S3 dari anak didiknya, yaitu Dr. Wahyu Setiawan, yang merupakan salah satu dosen yang berkiprah di Laboratorium Permukiman ITS, laboratorium yang didirikan oleh Profesor Yohan Silas. Hadirin sekalian, sebagai ilmuwan, Profesor Yohan Silas telah memilih bidang kerja yang ditekuninya selama ini. Beliau adalah insinyur arsitek yang menekuni bidang perumahan dan permukiman. Sanad keilmuan beliau bersumber pada ilmuwan Inggris John F.C. Turner yang menekuni permukiman kumuh di Amerika Latin. Beliau sering mengatakan kepada saya, Turner sing wis dewasa. Juga mengarah pada Charles Brown, ilmuwan Amerika yang ditugaskan oleh PBB untuk menangani permukaan kumuh di negara-negara Indonesia. Sanad keilmuan beliau bersumber pada Profesor Hasan Purbo dari ITB. Semua ilmuwan yang menjadi sanad keilmuan beliau itu berada dalam satu mazhab bidang perumahan dan permukiman, yaitu mazhab housing the poor in the modern world. Merumahkan kaum miskin di dunia modern. Pilihan itu bukan by chance, bukan by accident, tetapi by intention. Dengan niat yang tulus, beliau pernah berkata kepada saya bahwa beliau itu ilmuwan yang berkubang dalam lumpur kehidupan nyata kaum miskin, bukan duduk di kursi menara gading. Beliau secara sadar berada pada mazhab para ilmuwan yang memfokuskan diri berusaha menyelesaikan perumahan bagi kaum miskin. Hadirin sekalian, komitmen beliau itu telah dibuktikan secara istiqomah dalam kerja Tridharma yang selama ini diembannya. Bukan saja terbukti dengan penghargaan internasional yang beliau terima, tetapi terbukti dengan hasil karyanya yang dirasakan manfaatnya oleh kaum miskin. Sejak tahun 70-an, Profesor Yohan Silas tentu bersama dosen yang lain dan para mahasiswa telah menangani P3D, program perumahan desa yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kerja itu, beliau bersama timnya telah menjelajahi Jawa Timur, mulai ujung timur Kabupaten Situbondo sampai ujung barat Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan survei bangunan 50 rumah tiap desa miskin, hampir seluruh desa miskin seluruh Jawa Timur. Karya monumentalnya yang lain adalah perbaikan kampung, terutama di Surabaya. Mulai dari perbaikan sarana prasarana kampung pada tahap awal, kemudian berkembang dengan bantuan internasional dalam bentuk Kampung Improvement Program atau KIP, lalu PKT atau perbaikan kampung terpadu, sampai bentuknya yang mutakhir masih beliau ikuti. Karya lain adalah pembangunan rumah susun untuk masyarakat miskin di kampung. Pada tahun 80-an, rumah susun masih kontroversi dan mendapat resistensi dari masyarakat luas. Perancangan rumah susun Dupak Surabaya yang diinisiasi oleh beliau dengan arsitek insinyur Baskoro Widyo Isworo almarhum, salah seorang anak didik Profesor Yohan Silas, telah mendapat sambutan baik dari masyarakat. Semua penghuni kampung yang ditarget bersedia tinggal di rumah susun. Karya laboratorium permukiman itu, demikian berhasilnya rumah susun Dupak itu, sampai Profesor Dr. B. Habibie sebagai Menristek pada saat itu menganjurkan dalam pembangunan rumah susun di Batam untuk studi banding ke laboratorium permukiman ITS
yang dipimpin oleh Profesor Yohan Silas. Demikian